Nisa Armadani akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang sejarah media cetak. Media cetak merupakan media yang paling tua jika dibandingkan dengan media elektronik. Dalam sejarahnya tercatat bahwa surat kabar muncul dan ada sejak ditemukannya alat mesin cetak oleh Johann Gutenberg di Jerman. Di Indonesia, perkembangan media cetak dimulai dengan surat kabar pertama yang terbit di Batavia pada tahun 1744 yang berjudul Bataviase Noveles. Lalu pada 1828 terbitlah Javasche Courant di Batavia. Kemudian pada 1858 perkembangan media cetak di Indonesia pun mulai bergeser ke era di mana media cetak berbahasa Melayu sudah mulai diterbitkan. Kemudian dalam perjalanannya, media cetak di Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat mengikuti kemajuan teknologi, sampai akhirnya kemudian dihadapkan kepada sebuah era baru digital informasi, yaitu era konvergensi media. Pavlik menyatakan bahwa konvergensi media adalah bersatunya semua bentuk komunikasi media ke sebuah bentuk elektronik, bentuk digital yang digerakkan oleh komputer dengan menggunakan jaringan internet. Perkembangan media masa kini. Seiring dengan perkembangan zaman, kini jenis produk media cetak semakin bertambah juga. Dari yang awalnya hanya berupa koran, lembaran, dan buku dengan tinta hitam putih berbahan mudah sobek dan bisa mengotori tangan, kini sudah dilengkapi dengan halaman full color di atas kertas mengilap dan bersih. Contohnya seperti komik, brosur, katalog, majalah, tabloid, novel, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Walidatul Isna. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait sejarah media audio. Nah, jauh sebelum ditemukannya teknologi visual, manusia lebih akrab menggunakan media audio atau pendengaran. Nah, sejarah media audio itu sendiri tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi komunikasi suara yang digunakan manusia dari masa ke masa. Nah, perkembangan media audio itu jika dilihat dari sejarah komunikasi suara, pada tahun 1844, Morse mengirim berita lewat kawat dari Baltimore ke Washington. Maka dikenallah teknologi yang dinamakan telegrafi. Nah, dari temuan tersebut, Alexander Graham Bell kemudian berpikir bahwa tidak hanya bunyi saja yang dapat disalurkan melalui kawat, suara pun juga bisa. Kemudian tahun 1875 sampai 1877, Alexander Graham Bell melakukan percakapan lewat telepon sebagai temuan baru di bidang komunikasi suara. Tahun 1882, Emil Berliner menciptakan gramafon yang menggunakan flash disk yang disebut dengan rekam atau record. Dan bahkan juga ditemukan teknik untuk langkah utama dalam pengembangan radio. Nah, tahun 1890 sampai 1895 ditemukanlah radio oleh Marconi. Temuan ini menjadi temuan yang paling akrab dikenal oleh masyarakat. Nah, sebelum ditemukannya alat komunikasi lain, hampir semua informasi disampaikan melalui media audio atau pendengaran. Bahkan banyak orang yang menghabiskan waktu untuk mendengarkan informasi melalui radio. Nah, setelah ditemukannya radio, kemudian mulai ditemukannya alat perekam suara oleh Thomas Edison yang disebut dengan fonograf atau yang biasa disebut merekam suara dengan menggunakan piringan hitam. Nah, temuan ini kemudian berkembang seiring dengan perkembangannya zaman, yaitu orang mulai merekam dengan menggunakan kaset tape recorder. Namun, di masa sekarang, peran kaset juga telah digantikan dengan perangkat baru yang bersifat digital, seperti compact disc atau CD, kemudian ada juga flash disk
dan lain sebagainya. Sementara itu, di dunia pendidikan, audio pertama diperkenalkan pada media pembelajaran dalam bentuk rekaman untuk orang buta pada tahun 1944 setelah Perang Dunia Kedua. Nah, hal ini terjadi karena saat itu mereka dapat masalah dengan kurangnya buku pelajaran karena kebanyakan dari mereka tidak bisa membaca huruf Braille. Kemudian para mahasiswa mempunyai inisiatif untuk mengambil tugas kuliah membaca dan kemudian untuk merekam buku-buku teks universitasnya di Perpustakaan Umum Kota New York untuk para veteran orang buta. Nah, kemudian dari orang-orang buta tersebut dipelajarilah buku-buku yang telah direkam oleh mahasiswa melalui rekaman suara. Saya Dian Alifatul Inayah akan membahas tentang sejarah perkembangan media audiovisual. Sejarah media audiovisual berawal pada awal sejarah pendidikan, yaitu Johann Amos Comenius yang merupakan orang pertama yang menulis buku bergambar. Buku ini berjudul Orbis Sensualium Pictus dengan arti dunia tergambar. Penulisan buku ini dilandasi oleh suatu konsep bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui proses penginderaan. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera pendengaran dan penglihatan. Sehingga pada pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Maka lahirlah peralatan audio visual pembelajaran. Lalu pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audio visual. Dalam pandangan komunikasi, alat audiovisual berfungsi sebagai penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan, alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu merinci pola-pola pembelajaran mulai konvensional hingga bermedia. A. Pola pembelajaran konvensional merupakan sumber daya manusia yang kreatif, cerdas, terampil, berwawasan luas, disiplin, bermain, serta bertakwa, mampu bersaing di dalam dunia kerja sesuai dengan perkembangan zaman. Ada beberapa pembelajaran konvensional, yaitu 1. Pembelajaran konvensional, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered. Yang kedua yaitu pembelajaran konvensional atau metode ceramah untuk pembelajaran IPA. Yang ketiga, pembelajaran konvensional, penyampaian pengetahuan dari guru kepada siswa. Untuk menggantikan pola pembelajaran konvensional, terlibat pembelajaran inovatif yang belum menggunakan media manapun pembelajaran tidak dengan metode ceramah. Ada beberapa pembelajaran tanpa media namun dapat dilakukan, seperti pembelajaran IPA, pembelajaran yang kooperatif, yakni dengan membentuk kelompok kemudian melakukan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran inquiry terbimbing sesuai diterapkan di kelas, siswa bervariasi. Model pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Peserta didik dilatih mengembangkan kemampuan kreatif, kritis berpikir. Inquiry memiliki makna metode pembelajaran
yang mengharuskan siswa siswanya mampu merumuskan masalah, mengumpulkan data, eksperimen, dan analisa data. Ada beberapa pembelajaran yang mengharuskan siswanya mampu merumuskan masalah, mengumpulkan data, eksperimen, dan analisa data. Ada beberapa pembelajaran yang menggunakan media, di antaranya pembelajaran IPA menggunakan media komik yang dirancang agar buku kreatif. Pembelajaran IPA lebih menarik dan menyamakan apabila dibaca. Pembelajaran dengan IT digabungkan antara teknologi augmented reality berbasis Android yang dipadukan dengan buku edukasi IPA.